sekar, upasika saudara sedana yang berbahagia. Selamat siang, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Pada kesempatan yang baik untuk kita bisa ikutin dan ingat jasa Buddha Dhamma, jasa para guru, jasa kepada leluhur, jasa orang tua, dan jasa semua makhluk. Tetapi jasa yang utamakan untuk hari ini adalah berulang tahun umur wihara kita Vipassana Agama yang sudah umur 31 tahun. Nah, berarti Bante belum datang. Bante belum datang. Berarti Bante 24. Kurang lebih sebelum Bante datang 4 tahun. Kurang lebih kalau hidup. Kalau tahun 21 Bante kan 99 dengan Vipassana Agama. Ini merupakan rumah yang terkenal di antara Bhikkhu Dhammaduta Thailand di Indonesia, turun-menurun. Dan juga yang Bante kenal wihara yang pertama mungkin masa wasa Bante di Malang, dan Bante telepon ke Bhikkhu Thailand. Pertama kali yang terima adalah Yang Mulia Bante Wungsit Bhikkhu Mahadera yang ada di wihara Vipassana Agama kita ini. Bante belum tahu ada di mana Vipassana Agama. Dari situ tahu Vipassana Agama cuma lewat telepon. Pada waktu itu kita datang. Nah, ini benar sempurnaan tempat, sempurnaan bangunan. Ini jasa yang tidak bisa nilai uang. Ada uang pun belum tentu bisa. Tapi harus memiliki keyakinan dan kepercayaan kepada Buddha, ke Buddha, Sang Buddha, Buddha Sasana. Buddha Sasana salah satu agama Buddha kita harus berkenankan kepada Buddha, namanya Buddha Sasana. Nah, Sasana itu agama Buddha, itu orang yang bangun agama Buddha kita, disebutkan Buddha Sasana. Yang kedua adalah Dhamma Sasana. Sasana kita, agama Buddha kita adalah Dhamma. Dhamma itu disebutkan ajaran Sang Buddha. Itu niat untuk bangun tempat ini adalah Buddha Sasana, Dhamma Sasana. Dan setelah ada ajaran Sang Buddha, akhirnya timbulkanlah yang ikut ajaran Sang Buddha, disebutkan Sangha, disebut Sakti Ratana. Buddha Ratana ada di sini, ada Buddha. Dhamma Ratana kitab suci setidaknya, atau kita praktekkan Dhamma, segala sila Dhamma, samadhi Dhamma, dan juga tangan Dhamma. Sangha juga disebutkan anggota yang ikuti ajaran Sang Buddha dan tak bisa jadi bhikkhu. Berarti ini salah satu kandungan untuk melahirkan samadera sila 10, setidaknya Pancasila. Umat Buddha yang bangun Pancasila. Agama Buddha kita tinggal 8 sila, namanya sila. Yang ketiga samadera. 4 adalah puncak yang sering kita sangka adalah bhikkhu. 227 sila. Berarti ini kandungan
Nah, disebutkan kandungan untuk melahirkan berjubah. Nah, kalau kita ada 2 kandungan, satu kandungan dari ibu itu namanya umat awam, lahir biasa. Tetapi kalau kita terpisahkan dari rumah biasa, rumah masuk ke rumah ibadah, masuk di rumah ibadah, semua lahir kembali lagi untuk kedua. Maka biku sangka jadi hitungnya usia wasa, bukan usia orang. Jadi kalau kita di rumah usia berapa? Jawab cuma satu, mungkin 15 tahun, 20 tahun, 25, 30 sampai 100 tahun mungkin itu. Tetapi kalau sudah jadi ante, walaupun sudah lansia 50 jadi ante hari Senin, atau setahun pertama sudah dihitung barusan 1 tahun baru lahir, disebutkan itu masa wasa. Nah, masa wasa seperti ante lahir jadi Samanela 8 tahun, jadi biku 31 tahun. Nah, ini berarti lahir pertama cuma 13 tahun, lahir kedua agak lama, lahir kedua di kandungan Buddha Sasana. Apa yang disebutkan Buddha Sasana? Satu, makanan berubah. Makanan biasanya makan bersama, cari makanan sendiri. Dan setelah kita masuk ke Buddha Sasana, masuk ke kandungan Buddha, ternyata makanan berbeda lagi. Pendapatan itu dari umat. Dari umat. Kenapa umat? Karena kita mendidikkan untuk berdagang. Untuk berdagang. Ini rumah ibadah, makanan itu dari berdagang. Yang kedua, ubah lagi pakaian. Dari baju celana biasa ganti menjadi jubah. Jubah itu seperti kita pakai sehari-hari, itu disebut jubah untuk menjaga supaya tidak sakit dari kedinginan dan kepanasan. Itu namanya pakaian biku, disebut jubah. Yang ketiga juga adalah perbankan. Nah, kita hidup di wihara ibadah, kita harus dimanapun juga harus berobat. Berobat itu tanggung jawab oleh kepala wihara. Nah, kalau sakit di rumah, papa, mama tanggung jawab. Kalau sakit di wihara, kepala wihara jadi ayah, sekaligus jadi ibu. Nah, seperti tante jadi ayah dan ibu di wihara Buddha Meka Arma. Anggota tante sakit pilek demam apapun biasa mereka tuh laporan ke orang tua. Sakit sedikit atau separah masuk ke rumah sakit, yang bagian tanggung jawab adalah kepala wihara. Itu sebutkan papa mama. Nah, menjalankan dhamma tinaga kadalaman. Bagi kalau fisik disebutkan ayah itu kepala wihara, kepala rumah tangga ibadah. Nah, yang keempat adalah tempat tinggal. Tempat tinggal itu adalah kalau sekarang, kalau di rumah disebut ruang tamu. Kalau kita namanya dhamma salah. Jadi bangunan untuk menjalankan dhamma. Ini disebutkan dhamma salah. Maka praktekkan doa, praktekkan sila, semakin banyak. Ruang ini pas, cocok. Disebutkan kemana? Dhamma salah. Dhamma salah itu tanpa menguraikan dhamma. Mungkin uposatha juga menguraikan owaha patimokkha, baca patimokkha, dan sehari-hari untuk mendoa kebaktian pagi, kebaktian sore, atau perintah-perintah suci. Nah, semua ini kita sudah menjalankan untuk perkembangan panjang umur Buddha Sasana. Ini kalau seperti kita sedang menjalankan yang lebih baik dan lebih baik lagi, itu adalah jasa kebajikan wihara.
Maka kita tinggal di wihara, kita juga harus berbakti kepada wihara kita sendiri. Itu adalah mungkin disebutkan milik sangha. Sangha itu adalah tuan rumah. Nah, tuan rumah itu dalam hidayah kita juga dijaga. Barang apapun kalau disebutkan milik sangha, milik bersama. Sangha bukan pantai A, pantai B. Sangha itu adalah dari pantai tuan rumah atau pantai yang akan datang ke Vipassana Gama, dibantu, dijaga, dirawat. Karena ini untuk masa depan. Masa depan ini tempat hansip. Hansip itu adalah hansip menjalankan sila, hansip menjalankan samadhi dan banyak. Maka tempat ini tidak nampak seperti di mata. Kalau duniawi kan nampak maju karena keuangan, maju karena tempat tinggal yang besar. Tadi pantai lewat di Tampu Belabu kan ada satu hotel apa yang gede yang di sungai kan. Saya pikir itu awal, saya juga lihat dari awal. Kan saya suka pulang ke kebun, ke Jakarta, suka pulang lewat. Dari pagi ini kayaknya nggak bisa jalan, kayaknya kosong, kayaknya nggak ada bangunan lagi. Yang di dalam kaya sudah, kayaknya sudah angkat tangan, tidak tahu sebabnya. Kenapa itu? Ya, mungkin keuangan, mungkin apalah. Tetapi kalau kita lihat benar-benar seperti istana, kemewahan, keistimewaannya, maka itulah disebutkan. Kadang-kadang kita lihat di luar dia tidak berbeda. Kalau Buddha sasana kita itu kita terpuji bahwa ini adalah Sang Buddha. Bagaimana kita tidak mudah untuk menjalankan umur Buddha Dhamma. Umur Buddha Dhamma itu nggak panjang. Kalau kita nggak potong royong, seperti pantai nggak bisa jaga kenalan untuk selamatan. Kalau ada tak bisa lagi. Kalau bahasa itu apa? Generasi. Nah, karena biku juga lama-lama juga seperti biasa, lahir, tua, sakit, dan hari kematian. Nah, maka wihara Vipassana Gama ini jasa nggak bisa nilai. Kalau lihat foto pantai Usin, apalagi kalau suka foto, nggak ada satu pun hilang. Kalau pantai Usin ada di Vipassana Gama, ada poker apa foto ini kan. Mungkin sudah minggu di luar foto di sini. Kalau hitung satu foto dan satu kebajikan itu bisa hilang. Sedang berbuat baik. Salah satu pantai kebanggaan juga di halaman Vipassana Gama ini, karena pantai berkali-kali pantai numpang tidur, numpang makan. Maka setiap upacara Vipassana Gama kita sebagai anak. Nah, kita gimana cara berbuat apa yang terbaik untuk Vipassana Gama kita. Nama itu tinggi sekali. Vipassana Gama itu adalah tambah orang bijak. Vipassana itu kalau bahasa kita kan bijaksana. Vipassana itu adalah bijaksana. Kalau bijaksana itu adalah kesadaran. Bijaksana itu adalah untuk perhatian dan penuh kesadaran. Puncak adalah kita ambil Vipassana, menjadi orang bijak. Maka kalau kita merhatikan menjadi orang bijak, sila di sini, samadhi di sini, panya di sini. Pantai yakin bahwa Buddha Sasana di Bandung kita tidak mudah. Telawada di Bandung itu yang muncul. Jarang sekali. Saya nggak tahu ada di mana lagi antara Bandungnya kota terkenal, kota yang besar. Kalau tanya Vipassana Gama salah satu, yang kedua di mana lagi? Belum ada. Belum muncul, nggak ada pantai mau bangun wihara lagi di wilayah Bandung. Bandung loh, samping Bandung mungkin ada, Bandung.
Kota Bandung ada. Yang benar ada pantai rutin itu, belum, saya tidak tahu ada atau tidak. Saya belum tahu. Ada ya? Saya belum tahu. Karena di Bandung itu rata-rata itu terkenal antara Vipassana sama Kedaung tanpa minum kopi. Itu dikenal itu. Vipassana Gana sama tanpa minum kopi, sama cari bunga-bunga tanaman-tanaman. Nah, ini saya yakin bahwa masa sekarang ke depan kita sebagai bibit tunas yang masih punya tenaga, tunas yang masih ada kehidupan, kita harus menjaga dilawat supaya tempat ini Vipassana ini jangan kehilangan Vipassananya. Apa itu? Jangan kehilangan orang kebijaksanaan. Kalau bijaksanaan tetap ada, Vipassana tetap ada. Kalau tidak ada Vipassana, tidak ada bijaksana, ini menjadi turun kepada apa? Pandangan. Karena materinya belum ada ini halak segede dan sempurna Vipassana Gana. Kalau untuk kante ya, mungkin di belakang mungkin ada bertambah-tambah. Cuma kebajikan Buddha Sasana itu kandungan. Anggap aja ini ibu asli, papa asli yang sifatnya pemberi, meta kita kasih sayang. Mungkin murid-murid kita yang hadir hari ini Pradipku Sangka sebagai itu kandungan Vipassana Gana, kandungan dari yang mulia Bhante Ongse. Itu adalah kandungan beliau tabisan putra kita. Apalagi setiap tahun akhir tahun Desember dengan sama melana ada jasa yang bisa nilai berapa kali umat Jakarta, umat Tangerang, umat di luar dari sini ketemu Bhante lagi udah besar. Bhante ingat kami nggak? Saya masih ingat, saya mendengar dan dalaman Bhante pertama kali di Vipassana Gana. Vipassana Gana itu banyak sekali loh, dua kali besar di luar. Nah, Bhante ketemu lagi tahun berapa? Pokok waktu itu ada latihan seperti sekolah, mungkin dari universitas mana gitu. Ketemu lagi, ada juga sudah punya anak satu, ada juga sudah punya anak dua. Itu pun masih ingat Bhante. Berarti Bhante merasa ini adalah rumah ayah, rumah ibu yang beliau melahirkan kebajikan, kasih kesempatan. Dulu Bhante kebaktian di sini nyaman dulu waktu baru datang di Indonesia. Dulu saya pikir itu apa? Saya pikir luang ini ada setan. Karena waktu Bhante setting itu di sini ada langit. Apa? Pohon bunga ini kecil, goyang ngomeng. Saya pikir aduh kok ada ya sebilangnya tempat Buddha benar. Sang Buddha segede begini setan berani aja lah. Digoyang kuat lagi, digoyang. Dulu saya nggak mengerti ada gempa bumi. Saya nggak mengerti. Saya pikir setan berani aja, udah segede begitu. Wah ini goyang itu goyang. Pikiran saya ada setan. Saya nggak tahu di sini di Bandung ada Tampung Pelagu. Saya suka ada gambar. Saya nggak ngerti. Saya kan dari Thailand. Saya nggak ngerti gambarnya. Semua hidup saya nggak pernah tahu. Tahu pertama di sini luang ini lah. Tapi yang setan berani juga. Alhamdulillah sama ya kuat juga goyang, ini juga goyang berani juga ya. Saya pikir makhluk yang goyang loh, bukan gambar bumi goyang. Itu ingat luang ini luang sakti. Nah saya pikir setan berani juga ya. Buddha segede begitu dia nggak tahu malu juga ya. Ternyata nggak malu beneran, goyang lagi. Ya udah saya tahan sampai kebaktian selesai. Kedua barusan dulu kan ngomong orang saya nggak ngerti bahasa Indonesia. Mereka juga orang kembang gitu saya nggak ngerti juga. Nah ternyata lama-lama saya mengerti. Mereka bilang tadi malam ada goyang bumi itu kembang. Aduh ternyata saya pikir setan ada luang. Bukan, itu setan bumi. Dan setan bumi itu goyang semua Bandung katanya. Maka hidup kita
Ini belum mantap bangunan, kalau tidak begitu banget dulu putihnya goyang-goyang. Nah, dulunya dulu ada kuda di sini, ada kuda putih, kuda kadaka, ada kuda. Malam-malam nanti kadang-kadang takut dia, karena dia bunyi dia mencari lumpur. Akhirnya kalau nggak salah makan kawat dia betul, makan plastik. Ada sakit. Kuda putih dulu ada kuda di sini. Sesuai dengan wajah sang kuda ada kataka, kuda kataka. Nah, maka limpasan agama kita usia 31 tahun ini benar-benar ini usahakan dijaga dengan baik, karena ini sang Buddha sudah ada di sini sudah 31 tahun, patung semua, dan juga ada candi lagi, ada candi Pancakala, ada Uposatha, semua lengkap di sini, binatang semua. Maka jadi ini kalau pandangan nanti ini benar rumah paling tua buat kamu, rumah tua banget, karena kita datang dan masalah ini sudah ada, dan mungkin masih mau bikin belum selesai dengan baik juga patung-patung masih ada, bukan dari sini patung yang di belakang juga. Maka kita sebagai Bhikkhu Sangha, kita juga mudah-mudahan ke depan orang tua kita seperti Pak Deungsi juga mudah-mudahan beliau putar balik lagi ke rumah beliau. Di sini adalah kemarin mama sudah baru meninggal dunia. Itu yang hati untuk tugas anak. Salah satu adalah menjalankan berbakti kepada orang tua. Itu yang hati selalu nggak bisa omong apapun, karena beliau itu bayi banget sama mama, karena beliau salah satu yang bukan cinta saja, tapi cinta kasih sayang kepada ibunya. Boleh ribuan kali omong kenapa Pak Deungsi tidak ada di Basanana, kenapa Pak Deungsi tidak ada di Indonesia. Pak Deungsi ada di mama, ada satu hati, karena beliau mau menjalankan tugas anak yang terakhir. Karena itu orang yang memberikan nyawa cuma satu orang, yang lain paling kasih pakaian, kasih jubah, kasih makanan, kasih yang lain, dan tidak ada satupun kasih nyawa seperti mama. Mungkin timbangannya kapal lagi. Kalau tidak ada mama, biarlah misalnya. Tetapi benar kalau tidak mau kelewatan, jaga dirawat mama. Maka ini sudah 7 tahun baru nih. Sudah 7 tahun baru. Kalau udah dekat 7 hari ya, 7 hari bukan 7 tahun, 7 hari ya, kurang lebih dekat antara 7 atau sedikit lah. Jadi mudah-mudahan kita ada sendiri juga dalam hati, semoga beliau balik lagi ke Indonesia, balik lagi ke rumah beliau yang ada di sini, karena nanti begitu beliau yang tidak bisa dinilai, beliau jasanya besar, hampir 20 tahun lebih. Beliau susah payah untuk dipasangan. Sekarang mama juga mungkin senang sekali karena anaknya dekat dan juga dijaga ibu sampai terakhir. Ini Sang Buddha juga demikian. Sang Buddha itu memberikan dhamma kepada ibu. Terakhir itu dhamma itu penting, baik di wihara, baik di ibu. Dhamma itu cocok tertinggi. Maka kalau kita memberikan dhamma ke makhluk apapun itu berdana tertinggi. Karena dhamma itu bisa kekurangan loba dosa moha. Kalau apalagi menjalankan, kasih tahu orang itu tentang dhamma, tentang menjalankan sila, menjalankan samadhi dan panha. Kita dari umat awam biasa kalau belum tahu dhamma, agama Buddha kita kalau mau berbakti kepada orang tua itu dhamma. Nasi itu masih kalah, duit masih kalah, kasih rumah masih kalah, kasih kekayaan masih kalah juga. Yang pas untuk orang yang memberikan nyawa kita, dhamma. Dhamma itu untuk menjalankan mama kita, papa kita, orang tua kita ke alam yang lebih baik daripada sekarang. Itu namanya salah satu tugas dari anak. Nah, jadi pantai juga untungnya
Waktu papa terakhir juga sama saya. Waktu papa terakhir hidup sama saya juga. Adopsi juga waktu mama terakhir hidup sama berjumpa juga. Ini Tante Malasa itu beliau bijak. Nah, bukan tidak bijak. Maka kemarin saya juga senang juga beliau bilang kalau sudah ada urusan tugas ibu lagi mungkin balik lagi mendidikan para ibu sama anak yang masih muda lagi menjalankan silajah ini buat Vipassana Gala dan juga buat seluruh Indonesia. Beliau menjadi kandungan penting. Disebutkan upacaya. Upacaya itu adalah orang yang berhak untuk tamisan menjadi putra kita di Samadara boleh jadi biku. Kalau kita masih, kalau beliau sudah jadi upacaya menjadi ibu dan ayah. Ayahnya apa? Melindung kandungan. Karena jadi kandungan tak bisa menjadi biku Samadara di Putra Sasana ini khususnya di Indonesia. Maka 31 tahun ini kita datang untuk terima kasih, untuk mohon maaf kalau ada kesalahan apapun yang kita untuk kita maaf dan terima kasih karena ini tempat Buddha Sasana. Nah, Buddha Sasana itu sudah melayani orang mungkin jutaan orang yang makan di sini, tidur di sini, sakit sembuh di sini, semua ini untuk melayani mulai dengan si Lena Sukatingganti, si Lena Pokesambada, si Lena ini Putingganti, dan semua silang usul dari sampai sekarang. Tante Sarus juga seperti Ibu Reni dengan kita susah payah dari Ibu Mansen dengan Ibu apa sih Ibu Artai lupa ya Mami Tuk juga itu dulu nyaman dulu. Ini salah satu yang masih hidup, saksi masih hidup. Bahkan umur kalau umat di Vipassana karena ketemu lagi hilang 10 tahun datang masih ketemu lagi. Makanya titip ya siapa yang paling dekat ya, dan yang paling dekat ya saya sekarang ya, titip Vipassana kita tunggu untuk balik lagi. Anggap aja upama seperti Wesantala keluar dari istana Sekana sama istri Maksi sama anak kan ada cari susah payah di hutan, kan? Di hutan karena berbuat baik dan jadi salah pahaman memberikan gajah pencacana kir. Nah, untuk orang kampung yang disebutkan kekurangan air biasa jasa kepentingan gajah itu kalau dapat gajah itu biasanya semoga minta tempat pada musuhnya. Akhirnya biasa kalah maksudnya baik berdana pinjem gajahnya kepada kampung yang tidak ada air untuk pertanian. Akhirnya masyarakat salah paham pikir itu gajah itu kenapa kasih orang, kita juga ada harapan bukan tepat pada musimnya. Akhirnya dimarahin, ayah jadi hukum apa? Hukum besantala anakku, boleh nggak pindah pertapa dulu ya katanya, keluar dari istana yang enak-enak, dikeluarkan dari angkatnya dari surga turun ke bumi manusia biasa, keluar dari istana 3 orang, 1 besantara, kedua masih, ketiga kan dengan cari anak kecil 2 istri dan juga pertapa besantara hidup di hutan berarti diri. Nah, sudah berarti diri akhirnya karma juga berjalan pandangan orang berbeda-beda. Setelah itu, nah kampung yang pincang gajah kecacanan kena itu ternyata benar kampung itu hujan datang setiap tahun, jadi tanamannya maju, beras sudah cukup, makanan sudah cukup untuk kota itu. Ada mereka kembalikan gajah itu. Akhirnya bergembira lagi gajah itu kembalikan. Akhirnya gajah itu jemput Besantala sama mansinya sama Kadhare Mencari balik lagi ke istana.
Nah, mudah-mudahan ada usin seperti wisata dengan untuk berbahagia mama dulu, mudah-mudahan balik lagi ke Indonesia kita. Karena banyak sekali teman tanya kata usin kemana, kata saya juga bilang ke mama. Jadi sekarang mama sudah ada menjalankan masing-masing, sudah meninggal dunia, kata usin mungkin sekarang ke India. Nah, nanti beliau sudah pikir juga akan datang, kami juga tunggu, kita juga tunggu ayah pulang. Nah, ini jadi kita sebagai anak-anak seperti itu juga. Dan bukan hilang, sudah tahu boleh kemana, mau kemana. Maka Vipassana 31 tahun ini semoga menjadi usia begini, bukan usia pribadi. Jadi usia Buddha, usia Dhamma, usia Sangha, dan usia Tanah Air Bandung. Nah, yang terkenal di masyarakat kita. Maka kami dari doa tadi semoga kebajikan-kebajikan yang kami lakukan selama ini semua jadi bersatu. Doakan Vipassana Dhamma menjadi wihara contoh, wihara yang berbuat kita banggakan untuk Buddha Sasana kita. Semua bangunan, tanah, apapun yang ada di situ, Sang Buddha, Sang Dhamma, Sang Sangha itu jadi keluarga besar. Maka mudah-mudahan ke depan lebih maju dari sukses untuk semua bidang kegiatan-kegiatan dari acara Sang Buddha semua bertambah sesuai dengan nama Vipassana Dhamma. Ada artinya berkumpul orang bijak, berkumpulkan orang kebijaksanaan. Nah, maka terima kasih juga kepada yang hadirin untuk hari ini. Terima kasih kepada anggota Sangha kita juga dari jauh-jauh juga datang, tadi malam juga datang, nanti dari Jawa juga datang. Kami semua masih tetap Vipassana Dhamma itu pusat Sangha kita yang benar-benar orang tua kita ada di sini, walaupun jauh di mata dekat di hati. Maka terima kasih, semoga ulang tahun ke-31 ini menjalankan ulang tahun yang terbaik dan kita bisa mulai kelincian. Ya, kelinci mas ya, kelinci air, kelinci darat, atau kelinci apa? Atau siapa? Kelinci air. Itu bingung, kelinci kok ada di air? Benar nggak sih? Udah air meninggal, kelinci air ada ya? Belum paham kelinci. Biasa kucing juga takut air, kelinci di air ada ya? Bahasa Xiao ya. Ya, intinya terima kasih. Primanya adalah semoga Vipassana Dhamma ini menjadi kedua Buddha sesuai dengan kita menjalankan kehidupan sehari-hari. Anumodana sampai sata